Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja ya saya sambil merokok ya teman-teman ya. Sambil nungguin anak-anak lagi lihat gajah ya. Ya, memotivasi teman-teman itu ya sebisa mungkin saya usahakan ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini kan penting sekali ya motivasi karena setiap hari itu rasanya itu kebingungan ya. Sensasi ada terus ya, kadang muncul, terus kadang hilang, terus muncul lagi gitu ya. Minum air bening itu yang cukup ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kemarin itu pertanyaannya mengenai ada beberapa orang yang menanyakan ya, mungkin ada 5 sampai 6 orang menanyakan, "Mas, kenapa saya sudah bisa aktivitas tapi saya itu masih terasa asing, seperti tidak nyata, tidak bisa menyatu dengan lingkungan." Maksudnya menyatu dengan lingkungan, mungkin yang dimaksud seperti pengalaman saya dulu adalah ketika saya beraktivitas, terus di situ banyak orang ya, kita itu terasa kayak asing, kayak seperti kayak tidak bisa menyatu gitu ya. Jadi kayak ya seperti masih punya dunia sendiri ya. Nah ini teman-teman itu nggak usah kaget ya. Ini adalah proses penyesuaian ya. Di dalam proses penyembuhan itu ada namanya proses penyesuaian kita beraktivitas. Bukan berarti pada saat kita itu sudah mulai enak, kita langsung bisa beraktivitas seperti dulu tanpa ada sensasi. Yang pernah saya alami adalah ketika saya bisa beraktivitas pun itu masih banyak sensasi-sensasi ya, termasuk sensasi psikis. Tapi banyaknya nggak sebanyak di fase-fase apa namanya awal gitu ya. Jadi kita sudah mulai membaik, kita sudah bisa beraktivitas, tapi kita itu masih terasa kayak linglung gitu ya teman-teman ya. Jadi ngobrol pun itu kadang ya tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung. Kita bisa mendengarkan obrolan mereka, kita bisa melihat aktivitas mereka, bahkan kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi ya kita itu terasa seperti kurang mantep saja gitu ya. Itu yang pernah saya alami dulu gitu ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman itu sudah terbiasa ya beraktivitas, itu nanti akan pulih kok ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa saya yakin sekali teman-teman juga akan pulih? Karena saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Yang penting teman-teman ketika teman-teman sudah periksa ke dokter nih ya, sudah diperiksa sedemikian rupa itu tidak ada penyakit lain ya, hanya karena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan kecemasan atau anxiety ya. Nanti teman-teman juga akan pulih. Bukan berarti, wah saya akan pulih, tapi tidak mau berusaha. Tidak ya, berusaha itu wajib ya teman-teman ya. Kita harus selalu berusaha, kita berikhtiar ya, obat, kalaupun memang teman-teman itu sudah periksa ke dokter dan disarankan untuk pengobatan rutin, teman-teman itu lakukan ya. Jadi ikutin saran-saran dari dokter karena jujur saja saya tidak memungkiri bahwa dalam proses penyembuhan pun saya itu dibantu dengan obat ya. Walaupun untuk gangguan kecemasannya itu masih ada, tapi sensasi-sensasi fisik itu walaupun belum hilang semuanya, tapi sudah mulai sedikit-sedikit itu berkurang ya dengan bantuan obat. Obatnya adalah obat untuk ini apa namanya penekan produksi asam lambung ya teman-teman ya, yang golongannya apa ya teman-teman, saya tidak begitu tahu masalah obat ya, tapi yang ini apa namanya yang zol-zol itulah ya teman-teman ya, ada lansoprazol, ada omeprazol ya, jenis-jenis seperti itu ya. Saya dikasih juga dulu juga apa yang namanya yang sirup itu ya, supralfat kalau nggak salah ya. Supralfat itu saya juga dulu minum rutin. Nah, ini penting sekali untuk cara minumnya juga teman-teman harus konsultasikan. Jadi saya sarankan ketika teman-teman mengkonsumsi obat itu harus dalam pengawasan dokter. Jangan beli sendiri, diminum sendiri tanpa kita tahu aturan minumnya ya, karena itu juga nanti berhubungan dengan hasilnya ya teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya tidak bisa maksimal gitu. Jadi karena dokter yang memeriksa kita kan, dokter tahu nih kondisi kita itu bagaimana. Jadi nanti dokter itu akan menyampaikan apa namanya ya, yang menyampaikan aturan minumnya lah gitu ya teman-teman ya.
Nah, kenapa ini berhubungan dengan tidak nyata pada saat kita beraktivitas seperti di dunia lain? Karena kalau kita masih merasakan sensasi di fisik ya, pikiran kita itu terganggu jadinya ya. Jadi kita itu merasa seperti kok nggak nyaman-nyaman badan. Jadi karena saking kepikiran itu terus ya, kita itu seperti di apa namanya di otak kita itu ngeblank gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita sudah tahu nih aktivitas yang harus saya jalani setiap hari seperti ini, tapi kalau keluar rumah kok seperti kayak kayak asing aja gitu ya teman-teman ya, kayak bisa ngobrol dengan orang-orang pun mereka ketawa-ketawa, kita mau ketawa aja agak susah gitu ya, agak berat gitu ya teman-teman ya. Tapi ini lakukan ya, lakukan rutin untuk aktivitas ya, walaupun masih seperti itu, karena nanti akan terbiasa. Nanti setelah terbiasa, nanti teman-teman juga akan sedikit demi sedikit membaik. Jadi penting sekali untuk mengurangi sensasi fisiknya dulu ya. Kalau teman-teman memang didiagnosa nih ada gangguan di lambung, ya saya sarankan untuk mengikuti saran dari dokter untuk pemeriksaan dan untuk pengobatannya. Nah, ketika teman-teman sudah tidak merasakan mas, saya sudah enak nih, apa namanya perut tidak ada masalah, ya. Terus saya bahkan berat badannya sudah mulai naik. Nah, kadang ada yang seperti itu, tapi sensasinya kok masih begini begitu gitu ya teman-teman ya. Ini juga banyak juga ya teman-teman ya. Ya mungkin untuk kondisi lambungnya sudah membaik ya, akan tetapi gangguan cemasnya itu belum terkendali. Dari situlah penting sekali kita itu belajar mengendalikan ya kecemasan kita. Tanpa disadari ketika kita mau beraktivitas keluar rumah, kita sudah berpikirnya macam-macam. Jadi kita keluar rumah pun itu perasaan tidak nyaman. Kalau perasaan kita tidak nyaman, pasti disertai dengan sensasi-sensasi yang muncul ya, baik di fisik maupun di psikis. Itu yang pernah saya alami. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mengalami hal seperti ini ya, perasaan tidak nyata, seperti linglung, seperti tidak menyatu dengan mungkin teman-teman, mungkin dengan apa namanya komunitas dan lain-lain gitu ya. Teman-teman ya usahakan ya hemat energi saja. Jadi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan untuk ketawa, jangan dipaksakan untuk apa namanya ngobrol yang terlalu banyak gitu ya. Ya sebisanya saja dulu. Kalau nanti teman-teman itu sudah melatih ya seperti itu, biasa ya udah ikut apa namanya nongkrong gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol walaupun teman-teman itu masih sepatah dua patah karena untuk menghemat energi nggak apa-apa teman-teman ya. Lama-kelamaan nanti teman-teman itu bisa mengkondisikan eh, kondisi teman-teman ya. Jadi oh iya saya ini masih seperti ini ya, saya masih seperti kayak linglung gitu ya. Tapi nanti kalau beban pikiran teman-teman itu sudah mulai berkurang dengan sensasi fisiknya sudah mulai jarang gitu ya, nanti kan sedikit demi sedikit itu beban pikirannya itu terurai. Kalau sudah terurai, nanti kita bisa mulai fokus. Jadi ketika kita beraktivitas sudah mulai bisa fokus, perasaan tidak nyata, perasaan seperti di dunia lain, kayak seperti linglung itu akan berangsur membaik. Itu pengalaman saya ya. Jadi kalau teman-teman tetap nih yang perasaan seperti ini masih bandel nih, tidak nyata lah, seperti di dunia lain lah, seperti di alam mimpi lah gitu ya. Nanti kalau teman-teman terbiasa beraktivitas, saya yakin teman-teman itu akan normal kembali. Saya yakin itu, karena saya dulu pun juga sama ya seperti itu. Nah, pokoknya ya kita harus terus ya. Orang badan sudah enak, misalkan sensasi di fisik mulai berkurang. Ya apa boleh buat ya, kita nggak harus berdiam diri di rumah. Kita pokoknya ya harus beraktivitas. Walaupun aktivitas itu masih terbatas, tapi lakukan terus. Itu sangat bagus ya. Nanti lama-kelamaan itu nanti teman-teman kecemasannya pokoknya sudah mulai berkurang nih ya. Nanti teman-teman itu akan terbiasa. Pokoknya nanti tanpa disadari teman-teman, waduh kok saya sudah semakin mantep nih. Saya keluar rumah nih semakin nyaman gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan normal kembali, sembuh seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir perasaan tidak nyata, teman-teman nggak usah takut, wah jangan-jangan saya seperti di dunia lain ini saya mau gila. Enggak teman-teman ya, tidak akan gila, insya Allah tidak akan gila ya. Buktinya saya dulu juga sempat berpikir seperti itu, waduh sampai jangan-jangan nanti saya sampai hilang ingatan dan lain-lain gitu ya. Saya dulu juga khawatir seperti itu, takut seperti itu ya. Tapi setelah perjalanan yang saya jalani gitu ya teman-teman ya, ketakutan-ketakutan itu ya enggak apa namanya, enggak ada gitu ya, ketakutan-ketakutan maksudnya enggak terjadi gitu ya.
Lawang dulu saya itu pikirnya itu, waduh jangan-jangan saya udah mau gila nih kayak gini gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perasaan tindak nyata seperti di alam mimpi, seperti di dunia lain, perasaan teman-teman itu rasanya kayaknya apa ini sudah mau gila, enggak usah takut, enggak usah khawatir ya. Karena banyak sekali pertanyaan, saya takut gila mas, karena saya sudah kayaknya hidup ini seperti tidak nyata, seperti di alam mimpi. Ya itu karena faktor pikiran kita saja ya teman-teman, pikiran kita itu sedang terforsir, pikiran kita itu banyak beban ya memikirkan sensasi-sensasi ini. Jadinya ya bundet lah kalau bahasa Jawanya. Jadi apa ya kusut gitu. Jadi harus diurai satu persatu. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik ya. Mulai dari sekarang ya. Kalau teman-teman memang ada gangguan asam lambungnya diperbaiki dulu ya, atau disembuhkan dulu dari gangguan asam lambungnya. Walaupun apa namanya gangguan asam lambung itu disebabkan juga karena pikiran kita yang terlalu stres dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang sudah mungkin ada peradangan, ada luka atau GERD gitu ya, ya itu harus ada pengobatan ya. Itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi jangan takut. Mungkin teman-teman udah bosan nih, masa udah ke dokter bla bla bla, ke lain ke sana ke sini ke sananya juga nggak ada hasilnya. Ya, mungkin belum saja gitu ya teman-teman ya. Tapi ya saya sarankan berobat medis ya tetap dijalankan. Tapi ya itu kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau mau herbal atau mau terapi dan lainnya itu kembali ke pilihan teman-teman. Karena sembuhnya orang dari gangguan ini juga bermacam-macam ya teman-teman, tidak dengan satu jalan gitu. Tapi yang pernah saya alami, pernah saya jalani adalah saya juga berobat dulu. Nanti sensasi-sensasi di fisik maupun di psikis yang takut gila, yang takut serba takut, yang seperti di dunia lain, seperti tidak nyata dan lain-lain lah, seperti di alam mimpi dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali lah ya. Itu nanti juga akan membaik ya teman-teman ya. Nanti setelah kita sudah mulai membaik, kita sudah bisa beraktivitas, ya insya Allah nanti juga akan sembuh. Gak usah khawatir, saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Ya, jadi apa yang saya bagikan ini adalah yang murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman lekas sembuh ya. Gak usah takut, gangguan ini bisa sembuh, bisa normal kembali. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.